Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namiatul Khairiyah, NIM 12 dari kelas 5A. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan sederhana mengenai listrik statis, yaitu hukum Coulomb. Adapun tujuan praktikum kali ini yaitu yang pertama, mampu mengetahui prinsip-prinsip hukum Coulomb. Yang kedua, mampu mengetahui hubungan antara jarak pada kedua benda yang bermuatan listrik terhadap interaksi yang dihasilkan. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum kali ini ada 1 botol air mineral, ada tisu, ada 2 buah sedotan, kemudian ada penggaris, juga ada spidol. Langkah-langkah pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, beri tanda pada bagian ujung sedotan yang tidak digosok dengan menggunakan spidol. Beri tanda di sebelah sini. Kemudian kita gosok bagian yang tidak diberi tanda pada sebelah sininya. Kita gosok dengan menggunakan tisu selama kurang lebih 1-2 menit hingga sedotannya terasa hangat. Setelah 1-2 menit kita menggosok, kemudian kita letakkan satu sedotan pada atas tutup botol, usahakan seimbang. Kemudian kita dekatkan sedotan lain dengan jarak 20 cm. Kemudian amati apakah ada interaksi antara kedua sedotan ini. Sudah, kemudian kita dekatkan lagi sejauh 10 cm dan amati adakah reaksi atau interaksi yang timbul, dan kita dekatkan lagi sejauh 15 cm apakah ada interaksi antara kedua sedotan. Kemudian kita dekatkan lagi sejauh 2 cm dan amati apakah ada interaksi yang timbul. Kemudian kita dekatkan tangan kita dengan sedotan. Terjadi interaksi apa? Hasil praktikum kali ini yaitu pada saat sedotan didekatkan dengan sedotan lain dengan jarak 20 cm tidak terjadi interaksi antara kedua sedotan. Kemudian pada saat sedotan didekatkan dengan sedotan lain dengan jarak 10 cm juga tidak ada interaksi antara kedua sedotan. Kemudian pada saat sedotan didekatkan dengan sedotan lain dengan jarak 5 cm terjadi interaksi yang dihasilkan, yaitu adanya gaya tolak-menolak antara kedua sedotan. Pada saat sedotan didekatkan dengan sedotan lain dengan jarak 2 cm terjadi interaksi antara kedua sedotan, dan interaksinya itu semakin cepat sehingga bisa memutar sedotan ini.
interaksi antara kedua sedotan ini. Interaksi antara kedua sedotan ini yaitu gaya tolak-menolak antara kedua sedotan. Nah, artinya semakin jauh jarak antara kedua benda, antara kedua sedotan, maka akan semakin kecil pula interaksi yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin dekat jarak antara kedua benda atau kedua sedotan, maka semakin besar pula interaksi yang dihasilkan. Ketika sedotan didekatkan dengan tangan, akan terjadi gaya tarik-menarik. Kenapa terjadi seperti itu? Karena antara tangan dengan sedotan itu memiliki muatan yang berbeda. Ya. Nah, sedangkan ketika sedotan didekatkan dengan sedotan, dia akan terjadi tolak-menolak karena sedotan ini memiliki muatan yang sama. Karena tadi dikosongkan, sama-sama dikosongkan. Ya. Kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, apabila dua benda memiliki muatan yang sama, yaitu positif-positif ataupun negatif-negatif, yang akan menimbulkan gaya tolak-menolak di antara kedua benda. Apabila kedua benda memiliki muatan yang berbeda, yaitu positif dan negatif, maka dia akan terjadi gaya tarik-menarik antara kedua benda. Yang ketiga, yaitu hubungan antara jarak pada kedua benda yang bermuatan listrik terhadap interaksi yang dihasilkan adalah berbanding terbalik. Semakin jauh jarak antara kedua benda yang bermuatan listrik, maka semakin kecil interaksi yang dihasilkan. Begitupun sebaliknya. Jika semakin kecil jarak antara kedua benda yang bermuatan listrik, maka semakin besar interaksi yang dihasilkan. Hal ini membuktikan bahwa praktikum kali ini sesuai dengan teori, yaitu teori hukum Coulomb, di mana hukum Coulomb menjelaskan bahwa semakin besar jarak antara kedua benda yang bermuatan, maka semakin kecil interaksi yang ditimbulkan. Sebaliknya, semakin kecil jarak antara kedua benda yang bermuatan, maka akan semakin besar interaksi yang ditimbulkan. Sekian video praktikum yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun ucapan saya. Terima kasih telah menonton video ini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.